Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati, tamu-tamu yang mulia maupun daripada hadirin wal hadirat, wabil khusus para habaib dan para syaraif, wabil khusus Habib yang sahibul bait pada acara hari malam hari ini, yaitu adalah Al-Habib Nuh bin Al-Habib Idris Al-Bahashim, yang mana ibu beliau ini saudari Abah Ulun, jadi bersepupuan Ulun Habib Nuh ini, dan juga Al-Habib Anis. Nah, kada sidin kada hakun maju. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur para habaib kita, dan diantaranya Habib Ba'bud, Habib Fauzi Ba'bud, dari Jilatan, dia lah sebuhur dah. Jilatan ya Allah. Tetamu salam di Ustaz Mahfud kita. Tamam. Semoga para habaib kita, para syaraif kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada umur mereka. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak daripada keturunan mereka, sehingga keturunan mereka ini membagikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebab daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para asatid, para asatidah, wabil khusus yang berhadir tengah kita, Guru Jorong di sini, Guru Juanda luar biasa, dan Guru Muhammad Syarif ini, Guru Ahmad Syarif, jauh-jauh dari Kintab juga Sidin. Jarang, langka Sidin ini datang, Guru Syarif ini. Makanya kita suruh jadi imam tadi. Kita suruh membaca apa ngarannya Maulid tadi sampai 2 fasal tadi. Luar biasa. Dan guru-guru yang lain juga, Guru Ahmad Yanur, Guru Fitri, Ustadz Nurdin, Ustadz Mahfud, Ustadz Tirmidzi, Ustadz Rafi'i, dan lain sebagainya daripada guru-guru agama, yang mana kita tidak bisa menyebutkan daripada nama beliau satu persatu, tetapi tanpa mengurangi daripada rasa hormat kita kepada mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur mereka semua, dan para hadirin wal hadirat juga sehat wal afiah, hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeknya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun daripada yang kita miliki semua itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini permintaan hadirin, berdiri aja. Sekira melihat nang di belakang. Merapatlah nang sekira nang di belakang kada kehujanan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam acara memperingati daripada haul Syekhana wa Habibana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana itu guru kita semua. Ini Guru Juanda, Guru Ahmad Syarif mengaji di sana seberatan. Semoga dengan perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala menuruni daripada rahmatnya. Luar biasa hujan malam hari ini. Insyaallah turun hujan itu tanda daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya pada kita malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang sering kita dengar daripada asar, 'inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika kita menyebutkan daripada manaqib para aulia Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan daripada sejarah-sejarah para aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya. Semoga kita semua dengan berkat memperingati ini, Allah SWT menurunkan daripada rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita tidaklah berkumpul di dalam majelis seperti ini kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada mereka, yang mana mereka cinta kepada gurunya, kepada abahnya, sampai kecintaan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di dalam hadis Sayyidina Anas menyebutkan, "Makhtalata hubbi fi qalbi imri'in illa wa qad harramallahu subhanahu wa ta'ala jasadahu 'alan nar." Bahwasanya Sayyidina Anas menyebutkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, tidaklah ada salah seorang yang hatinya di dalamnya itu kecintaan kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada jasadnya itu daripada api neraka. Semoga dengan perkumpulan ini adalah tanda dan bukti kecintaan kita kepada para habaib, kepada guru-guru agama, yang mana cinta ini berkesinambungan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang akhirnya hati kita dipenuhi dengan kecintaan tersebut dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin.
Sayyidina Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Siapa sih beliau ini? Beliau ini adalah seseorang wali dan saleh, salah seorang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi yang luar biasa. Sebelum beliau lahir pun beliau sudah mendapat bisyarah daripada abah beliau. Sebagaimana ini cerita langsung kita dengarkan daripada keturunan-keturunan beliau, keponakan-keponakan beliau, diantaranya Al Habib Alwi Syatiri dulu. Waktu jalsah beliau menceritakan kenapa kok bapak beliau, abah beliau mengawini daripada ibunya Al Habib Salim, dan kenapa ibunya Habib Salim ini menerima daripada lamaran abahnya beliau. Kenapa sih kok dipertanyakan seperti ini? Karena pada waktu itu umur Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sudah sekitar 60 lebih. Beliau sudah umur sekitar 60 lebih, akhirnya dapat bisyarah bahwasanya, kabar gembira ini, bahwasanya di sulbi beliau masih ada satu orang anak, yang mana satu orang anak tersebut bakalan menjadi sultanul ilm fi zamanih, yang mana dia itu menjadi rajanya keilmuan, rajanya orang-orang alim di zamannya. Maka beliau sebenarnya karena umur sudah lumayan tua, beliau nggak pengen kawin lagi sudah. Tetapi apa? Ada bisyarah, ada kabar gembira untuk kawin lagi, karena masih ada di sulbi beliau keturunan yang menjadi sultanul ilm fi zamanih. Akhirnya beliau pun mengikuti daripada perintah tersebut, yang mana beliau ini sudah punya anak tua-tua sudah, diantaranya Al Habib Mahdi, diantaranya Al Habib Abu Bakar, diantaranya Al Habib Hasan. Nah pada waktu itu Habib Mahdi ini umur beliau pun sudah lumayan tua, yang mana Habib Mahdi ini abah daripada Habib Jailani Syatiri yang kemarin pernah ke Pondok Pesantren Hasyimiyah dan lain sebagainya daripada tempat. Nah beliau ini punya abah, coba kita lihatlah, Habib Mahdi itu tuanya sudah tua. Habib siapa? Habib Jailani itu sudah tua ya. Beliau ini punya abah, Habib Mahdi namanya. Habib Mahdi ini disuruh sama Habib Abdullah Syatiri untuk meminang daripada ibunya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang mana Habib Mahdi ini mungkin umur beliau pada waktu itu sekitar 30 tahun ini. Datang ke rumah Al Habib Muhammad Al Aidid, yang mana ini adalah kakek dari ibu beliau, dalam artian abah ibu beliau. Akhirnya sampai ke sana, Habib Mahdi bilang, saya mau meminang daripada anakmu. Maka kata Habib Muhammad, luar biasa kalau antum mau meminang daripada anak kami, karena engkau keturunan yang soleh, keturunan daripada Abdullah Syatiri dan lain sebagainya. Maka kata Habib Mahdi, ulun ini meminang bukan buat ulun, tapi kisah Abah ulun. Takajud Habib Muhammad ini, Abah Sidin sudah 60 lebih umur, sedangkan ibunya Habib Salim pada waktu itu masih sekitar 17 tahun. Ayo 60 tahun lawan 17 tahun. Jadi jira Habib Muhammad amunnya nangka itu kutakuni anakku dulu, aku enggak ada. Akhirnya beliau pun balik ke rumah, ke dapur, nanya sama anak beliau, ini ada yang mau meminang kepada engkau. Siapa itu? Abdullah Syatiri. Maka kata anak beliau, nggak panjang lebar, kata beliau, kalau seandainya keturunanku jadi orang besar, saya mau. Maka abahnya beliau ini pun balik lagi kepada Habib Mahdi, dikatakan seperti itu. Maka kata Habib Mahdi, saya dapat pesan dari abah, kalau seandainya ada pertanyaan seperti ini, jawab kepada mereka bahwasanya anak yang saya kawini nanti bakal mengeluarkan daripada zuriat yang mana dia tersebut menjadi sultanul ilm fi zamanih. Akhirnya Pak, calon istri beliau ini pun atau ibunya Habib Salim langsung menerima daripada tawaran tersebut. Akhirnya beliau pun kawin dan nikah dan turunlah daripada keturunan, yaitu Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang mana ini cerita langsung kita dengar dari Habib Mahdi dulu, Habib Jailani sama Al Habib Alwi Syatiri dulu waktu jalsah dulu. Terus apa? Ketika beliau lahir, dalam artian apa? Sebelum lahir beliau ini sudah dapat bisyarah, dapat kabar gembira bahwasanya menjadi sultanul ilm fi zamanih. Akhirnya apa? Ketika beliau sudah mulai tumbuh besar, masih anak kecil, sayangnya Habib Abdullah Syatiri ini umur beliau nggak panjang lagi. Mungkin umur beliau masih 4 tahun atau 3 tahun meninggal, Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini. Tetapi Habib Salim ini waktu kecil, waktu masih di pangkuan abah beliau, sering sakit-sakitan. Yang namanya Habib Salim ini dulu bukan Salim nama beliau, Umar. Tapi karena sakit-sakitan,
Akhirnya abah beliau sempat sedih, ini bakalan menjadi sultanul alim di zaman ini, tapi waktu kecil sakit-sakitan. Akhirnya beliau pun ziarah ke Magam Zambal kepada Faqih Muqaddam dan lain sebagainya, sampai ke tempat Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau berdoa dan munajat di sana, wahai Abdullah Haddad, ini kesian ini Salim ini, Umar ini dari kecil sudah sakit-sakitan, gimana nanti dia mau menjadi sultanul alim di zaman ini. Akhirnya setelah pulang malamnya abah beliau bermimpi dengan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad ini mimpiin. Kata beliau, gantilah nama anakmu dengan Salim, yang mana tafaulan supaya anak tersebut selamat daripada penyakit dan mara bahaya. Nah, oleh karena itulah akhirnya diganti nama beliau dengan Salim. Ketika abah beliau meninggal, pada suatu hari, dulu Habib Muhammad Haddar masih ngajar di Rubat Tarim, karena Habib Muhammad Haddar itu mertuanya Habib Umar bin Salim bin Hafid, yang mana beliau itu ngaji di Rubat Tarim dulu. Nah, ketika ngaji di Rubat Tarim, beliau itu setelah selesai ngaji di sana sempat mengajar. Nah, pada waktu beliau ngajar di Halaga dengan santri-santri, Habib Salim ini masih kecil lewat. Dengan lucunya anak kecil ini jalan. Akhirnya kata Habib Muhammad Haddar, Habib Salim, ta'ala ya Sayyid Salim, ayo kesini. Datang Habib Salim ini. Akhirnya didudukkan di samping beliau. Maka kata beliau, ketahuilah wahai thalabah yang ada di sana, ini bakalan menjadi sultanul ilm fi zamanih. Kata abahnya yaitu adalah Habibullah bin Umar Syatiri. Jadi waktu masih kecil pun sudah terkenal ini Habib Salim ini dengan sultanul ilm. Bukan sudah besar, dari kecil sudah terkenal beliau ini dengan julukan sultanul ilm. Sampai-sampai kata Habib Muhammad Haddar, kita diceritakan daripada murid-murid beliau, Habib Muhammad Haddar itu kalau seandainya ada kesulitan atau seandainya ada butuh daripada hajat dan lain sebagainya, beliau bertawassul dengan Habib Salim yang masih kecil ini. Ayo bayangkan, sekelas Habib Muhammad Haddar ini. Waktu itu Habib Salim masih kecil, beliau sering tawassul kalau seandainya ada hajat dan lain sebagainya dengan Habib Salim, meminta pertolongan kepada Allah SWT dengan berkat Al-Habib Salim yang masih kecil. Luar biasa. Dan kata beliau, hajat-hajatku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Habib Salim yang masih kecil itu. Dan beliau sampai besar ketemu sama Habib Muhammad Haddar ini, sampai-sampai ada di video biasanya. Itu dibagi-bagi ketika duduk bersama, Habib Muhammad Haddar itu menyapu daripada kakinya Habib Salim, dicium sama beliau. Akhirnya Habib Salim mau bergantian, nggak mau Habib Muhammad Haddar. Bagaimana? Beliau sayang dengan anak daripada guru beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, dan mengetahui daripada derajatnya Habib Salim ini luar biasa, bukan sembarang orang ini Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Hakadha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Akhirnya beliau pun dididik sama kakak-kakak beliau. Akhirnya sampai beliau alim, sudah khatam minhaj beliau. Maksudnya sudah membaca fikih di kitab yang tinggi, sudah membaca daripada usuluddin, sudah juga membaca daripada tauhid, sudah membaca daripada usul fikih lain sebagainya, sudah selesai semua. Akhirnya beliau berangkat ke Mekah. Nah, berangkat ke Mekah beliau sekitar 4 tahun di sana. Dan diceritakan di manaqib beliau itu ketika mengaji di Mekah itu, waktu beliau buat tidur paling sekitar 2 jam 3 jam. Ayo bayangkan, sisanya apa? Untuk belajar daripada ilmu agama. Padahal dari sebelum lahir sudah dikasih gelar Sultanul Ilm fi zamanih. Kalau kita lah dari sebelum lahir disambat, ini pecangan jadi wali besar nih, kenal. Bisa mengoler sokop ibadah. Bisa membunguli orang aja jadinya gawian. Karena apa? Karena artinya jadi wali juga sudah kenal. Bapak berhimat-himat beribadah, bapak berhimat-himat belajar. Lah Habib Salim, beliau ketika mengaji di sana tambah rajin, sampai-sampai diceritakan di sana beliau seharinya itu 12 pak seharinya beliau belajar. Waktu beliau buat tidur cuma 2 jam 3 jam. Bayangkan kalau kita apa? Waktu buat apa ini? Waktu buat bangunnya mungkin 2 jam 3 jam, sisanya kita lakukan untuk tidur. Beliau enggak, beliau balik. Padahal sudah dapat bisyarah seperti ini. Bahkan sampai-sampai diceritakan ketika beliau ngaji di sana menangis beliau ini. Menangis. Karena apa? Beliau ini sudah dikasih bisyarah, takutnya enggak mampu dengan bisyarah tersebut. Sudah dikasih kabar gembira, takutnya sudah besar enggak sesuai daripada harapan orang. Akhirnya beliau pun sampai-sampai ketika
dibukakan daripada pintu Ka'bah, karena dulu masih dibukakan pintu Ka'bah. Orang bisa sholat di sana, bisa berdoa di sana, bisa baca Yasin di sana. Beliau masuk di sana baca Yasin 41 kali dengan niat hifdz, dengan niat supaya hafalan beliau kuat. Akhirnya luar biasa, hafalan beliau terkenal dengan kekuatannya hafalan beliau ini. Sampai-sampai diceritakan ada salah seorang tamu datang, masuk ke maktabah di rumah beliau, itu sangat besar. Sekarang dipindah sudah maktabahnya ke Rubat Tarim. Itu luar biasa banyaknya kitab beliau di sana. Akhirnya tamu ketika datang ke sana mengatakan, "Ya Habib, ini kitab banyak banget ini. Sudah antum baca semua apa belum ini kitab?" Ya kalau kita mungkin kitab pajangan aja. Makanya ditanya ini sama orang. Banyak kitab luar biasa di rumah, tapi cuma buat pajangan. Quran aja sampai debu kadang. Apalagi kitab. Kadang kita nggak baca. Makanya ditanya. Maka kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, salah pertanyaan ini. Yaitu adalah apa? Harusnya engkau menanyakan, sudahkah engkau menghafal daripada apa yang berada di dalam maktabahmu ini? Karena kalau masalah dibaca, sudah dibaca semua, kata beliau. Sampai-sampai ada juga salah seorang ulama daripada Singgit. Itu Singgit, ulama Singgit terkenal dengan hafalannya. Ini daerah Mauritania. Nah, ini orang-orang Mauritania terkenal di dalam keilmuan hafalan mereka. Sampai-sampai ada masal, ada perumpamaan. Orang Mesir katanya kalau siang lebih alim daripada mereka, tapi kalau malam orang Singgit lebih alim daripada orang Mesir. Karena apa? Orang-orang Mesir mereka kitab banyak di sana, banyak kitab. Dalam artian kalau siang, kalau ada permasalahan tinggal buka kitab. Mereka lebih alim pada siang hari. Tapi kalau malam hari orang-orang Singgit katanya lebih alim. Karena apa? Mereka kalau malam dulu nggak ada lampu seperti ini. Mau buka kitab susah. Orang Singgit mereka semua ilmu di hafalan mereka. Nah akhirnya salah seorang daripada Singgit datang ke sana menyebutkan daripada 20 abyat syairiyah. Ketika menyebutkan daripada 20 abyat syairiyah, waktu itu Habib Salim beliau itu lagi sibuk. Akhirnya beliau nggak bisa membuat daripada abyat syairiyah. Maka kata Habib Salim, ini abyat syairiyah kalau aku membikinkan untukmu nggak bisa. Tapi 20 bait tadi kalau seandainya engkau minta ulang, saya ulangkan kepadamu. Satu kali dengar langsung hafal daripada apa yang dilantunkan daripada siapa? Daripada tamu beliau, daripada Singgit tersebut. Luar biasa hafalan beliau, luar biasa. Dan di dalam sehari tersebut seperti yang kita terangkan cuma 2 jam atau 3 jam beliau tidur. Sisanya apa? Untuk menulis, untuk menghafal dan lain sebagainya. Sampai-sampai beliau itu waktu mengaji di sana lebih daripada 20 jilid karangan beliau. Waktu mengaji. Kita kalau sekolah di SD atau di SMA atau di pesantren adakah tulisan sampai 20 jilid? Ini beliau 4 tahun sampai 20 jilid karangan beliau. Dan di setiap daripada jilidan itu ditulis. Apa ditulis? Wa kullu safinatin fil bahri tajri siwa hadhi fa innal bahra fiha. Setiap daripada kapal itu biasanya berlayar di atas lautan. Kata beliau kecuali safinah, maksudnya kitab beliau ini. Fa innal bahra fiha, sesungguhnya lautan yang berada di dalam kitab tersebut. Akhirnya beliau pun dipuji sama guru beliau Al Habib Alwi Al Maliki, karena itu diantara daripada guru beliau Habib Alwi Al Maliki, abahnya daripada Habib Muhammad Maliki. Habib Muhammad Maliki ini abah daripada Habib Ahmad Maliki yang sekarang di Mekah. Nah abah beliau itu memuji, kata beliau nggak ada yang seperti Al Habib Salim ini yang mengambil ilmu kepada beliau. Hakadha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Pantes jadi sultanul ilm, pantes menjadi orang yang luar biasa. Sampai-sampai beliau ini nggak cuma keilmuannya yang luar biasa seperti yang kita dengar, bahwasanya keilmuan beliau ini luar biasa. Sampai-sampai kita diceritakan dulu daerah Jeddah itu makanan banyak ikan, tapi kalau di Hadramaut itu banyak daging, kambing, lain sebagainya kalau acara. Nah orang-orang Arab itu mempunyai prasangka. Apa prasangka mereka? Kalau makan ikan itu bikin bodoh katanya. Itu yang di dalam prasangka orang Arab itu. Makanya orang Arab nggak suka makan ikan. Kalau di sana biar orang Arab takon aja nah Ustaz Jiwanda lawan Ustaz Syarif. Kada ketujuh makan iwak bukan anu tuh. Karena apa jerbuhannya? Makan iwak itu maulah bungul. Nggak itu. Akhirnya apa? Kebetulan acara ini di Jeddah. Ketika di Jeddah acara ini banyak bener nih, orang banyak. Nang disuguhakan makanan iwak. Nang hadir orang Arab seberatan. Jadi tuan rumah ini sampai ikutan. Apa? Kalau pina iwak nang disajiakan ini kada memakan. Artinya bandir, Habib Salim.
Ini orang nih kada makan iwaknya nih. Nang apa nih sekira buahnya makan iwak aja Sidin hadang dulu teman. Akhirnya beliau yulqil muhadarah, ceramah beliau sekitar 2 jam yang beliau sebutkan cuma faedah tentang iwak. 2 jam ceramah masalah iwak. Ayo. Hah? Ini bukan ponjunan kan kalah nih. Hah? Paling menyambat karena iwak artinya iwak saluang, iwak anu nyambat. Tapi yang menurut aku nih apa protein yang ada di dalamnya? Apa faedahnya nih? Kada tahu sama ponjunan. Sidin nupandir 2 jam masalah iwak. Nah, pada kurang iwaknya akhirnya seberatan orang Jeddah makan daripada iwak tersebut. Kata Habibana Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Saking luasnya keilmuan beliau ini, enggak cuma di dalam kitab, maksudnya nahwu, sorof dan sebagainya, sampai-sampai ilmu di dalam masalah iwak, masalah falak, masalah grativitasi dan lain sebagainya beliau paham semua. Makanya beliau dikasih gelar apa? Sultanul Ilm fi zamanih. Beliau adalah rajanya keilmuan di zaman beliau itu. Karena apa? Emang luar biasa keilmuannya. Beliau itu kalau ngomong satu maudhu ditarimbun seperti itu. Kalau misalnya beliau bercerita tentang sabar, ya udah 1 jam 2 jam ya sabar sudah dari awal sampai akhir. Itu pun belum habis. Sampai-sampai dulu ada apa namanya, seperti sekarang kan ada YouTube ini. Nah dulu kan masih TV acara. Datang ke rumah beliau pada bulan Ramadan datang. Apa datang? Untuk agar disebutkan sekitar 5 menit atau 10 menit tentang perang Badar. Tentang perang Badar, tentang bagaimana peperangan Badar ini. Akhirnya apa? Kata beliau, nggak bisa kalau 10 menit atau 5 menit. Akhirnya apa? Bingung ini tukang kameramen. Kenapa, Beb? Nggak bisa. Ya saya di Jame' itu puluhan tahun sudah nggak selesai masalah perang Badar. Ente mau Anda menyerahkan daripada perang Badar 5 menit 10 menit, mana cukup waktunya. Akhirnya apa? Kaget ini orang kameramen ini. Kalau yang lain katanya dipinta apa? Tunggu ya, mau persiapan dulu. Kalau kita misalnya datang kameramen dan sebagainya ke rumah, artinya guru pandirakan dong masalah taubat. Hadanglah Minggu Dudi datang menyiapkan daripada masalah taubat. Beliau Jersidin, wah ini aja. Seandainya kita ucapkan dan kita terangkan masalah perang Badar, ini sudah puluhan tahun di Masjid Jami' nggak selesai masalah perang Badar. Bahkan beliau biasanya dengan ikhtisar, kata beliau itu sampai 4-5 hari baru selesai tentang perang Badar itu. Bagaimana keilmuan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syatiri. Akhirnya kaget ini orang-orang TV. Karena apa? Luasnya ilmu beliau. Ini segi ilmu ini luar biasa ya. Segi ibadatnya, segi ibadatnya jangan ditanya. Sampai-sampai kata kakak beliau Al-Habib Hasan bahwasanya di antara kami ini satu saudara yang paling kuat ibadahnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Luar biasa ibadatnya beliau ini. Sampai-sampai kalau sudah bulan Ramadan itu ditarim bulan Ramadan taraweh dari habis Isya sampai tengah malam, sekitar jam 3 malam sampai jam 4 malam, kadang sampai parak-parak sahur masih ada taraweh itu. Dalam artian apa? Bergantian dari masjid ke masjid. Soalnya banyak masjid di sana, sekitar 316 masjid di sana. Saking banyak masjid. Itu setiap masjid bergantian. Nah, Habib Salim ini biasanya beliau sholat taraweh di Rubat sama tolabah. Habis sholat taraweh beliau berangkat lagi ke masjid lain, mengulang daripada taraweh tadi. Berangkat lagi ke masjid lain, mengulang lagi daripada taraweh. Ke masjid lain untuk mengulang daripada taraweh. Saking rajinnya beliau di dalam ibadah. Kalau kita lah nang sekali aja bilang betul-tunjulan. Iya mungkin awal-awal bulan Ramadan luar biasa hibak masjid. Sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, tambah maju, sopnya nang tambah maju, orangnya hilangan. Akhir-akhir daripada bulan Ramadan hanyar hibakan pulang orangnya. Kalau beliau semakin menuju daripada akhir itu semakin rajin daripada ibadat beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Sampai-sampai beliau ini awabin, salat awabin yang 20 rakaat antara maghrib sama isya nggak pernah ketinggalan Habib Salim ini. Dan ini cuma di dalam segi yang kita lihat, belum lagi amal batin beliau. Karena beliau ini luar biasa. Waktu beliau habiskan untuk mengajar, untuk roha, untuk memberi faedah kepada orang, semuanya beliau gunakan untuk memberi manfaat kepada orang. Radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wa ardah. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdullah Syatiri pernah mengatakan ungkapan seperti ini. Auladi kullaha aulia. Anak-anakku ini menjadi aulia Allah semua.
Tapi Habib Salim ini mempunyai keterkecualian dari yang lain, bahwasanya dia melebihi daripada saudara-saudaranya yang lain. Dalam artian martabat auliyanya Habib Salim ini lebih tinggi daripada saudara-saudara beliau radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu ardah. Luar biasa. Bagaimana kalau kita mendengar daripada manaqib para aulia, manaqib daripada para solehin ini, kita akhirnya tahu kekurangan kita di mana. Kita kadang sholat 5 waktu aja di akhir-akhir waktu sudah. Kadang kita untuk mengerjakan daripada kewajiban saja males-malesan. Ini mereka jangankan yang fardu, yang sunnah pun mereka habis-habisan waktu untuk mengerjakan dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Apa yang di hadis mereka amalkan. Oleh karena itu dalam hadis wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Inilah orang-orangnya. Inilah kalau kita mau lihat siapa daripada hamba-hamba yang tidak cukup dengan cuma sholat fardu, tidak cukup dengan puasa yang fardu, mereka mengerjakan nawafil sampai mereka dicintai oleh Allah SWT. Kalau kita mau lihat, ya lihat para aulia, para solehin itu. Oleh karena itulah kenapa tadi kita di awal kita mulai dengan anda dzikr aulia tanzilur rahmat, karena ketika kita mendengar daripada manaqib para aulia, kita sadar bahwasanya amalan kita ini nggak ada apa-apanya. Serajin-rajinnya kita, kalau kita lihat kerajinan mereka nggak ada apa-apanya. Akhirnya Pak, timbul di sana daripada keinginan agar paling tidak kalau seandainya kita kalah di sana, paling tidak kita tidak kalah di dalam mencintai mereka. Karena Pak, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang kita cintai. Kita tidaklah berhadir di dalam majelis seperti ini, di dalam haulnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, kecuali di dalam hati kita ada kecintaan kepada beliau, yang semoga dengan kecintaan tersebut kita akan dikumpulkan bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Karena seperti yang sering kita dengar daripada cerita guru-guru kita, bahwasanya abahnya Habib Salim bin Abdullah Syatiri nanti di hari akhirat, di hari kiamat, yuhsyaru ummatan wahidah, bakalan dikumpulkan dengan para pengikutnya di dalam satu kelompok, di dalam satu naungan, di dalam satu daripada bendera, yang semoga kita menjadi orang-orang yang pengikut beliau sehingga kita dikumpulkan kelak di hari kiamat di bawah naungan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Habib Salim Asy-Syatiri luar biasa beliau ini. Kita langsung melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana keilmuan beliau. Ini sudah ala ainir ras, sudah di atas mata kepala kita, sudah luar biasa beliau ini. Dan beliau tidaklah berdakwah kecuali beliau mendapatkan izin daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sebagaimana yang diceritakan di manaqib-manaqib bahwasanya ketika beliau mau dakwah itu bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana pada waktu itu di Raudhatus Syarif, dalam artian apa? Di Madinatul Rasul. Dan beliau pada waktu itu di kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dan menyerahkan daripada pedang, yang mana kata Rasulullah SAW, bunuhlah dan jagalah aku daripada musuh-musuhku. Yang mana kata beliau ini isyarah, dan takwilnya yaitu adalah beliau diberikan izin dakwah khusus langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Diceritakan juga sama Sayyid Abdullah Al-Mahdar bahwasanya pada suatu hari ada salah seorang daripada orang penduduk Tarim ini, dia bermimpi apa? Bahwasanya orang-orang di sana sibuk dan berbondong-bondong mendatangi suatu tempat, yang mana di sana berseru bahwasanya siapa yang mau melihat Nabi Muhammad SAW maka datanglah ke sana. Akhirnya dia pun berangkat, ternyata tempat tersebut di Rubat Tarim. Ketika dia masuk ke Rubat Tarim, ternyata di sana ada lagi seruan bahwasanya yang yatasaddar di madras tersebut, yang memimpin daripada madras tersebut yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang ini bingung, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pakai surahnya Al-Habib Salim. Maka kata para ulama, tidaklah Rasulullah SAW memakai daripada surah atau wujud atau gambaran seseorang ini kecuali Nabi Muhammad SAW sayang banget sama orang tersebut. Dalam artian apa? Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri di antara daripada zurriyat, di antara daripada ulama yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sampai-sampai beliau ini saking menjaganya daripada syariat, sampai-sampai menjaga daripada
peninggalan daripada salaf, nggak cuma di dalam masalah syariat, bahkan adat-adat salaf pun beliau jaga. Bahkan sampai-sampai seperti yang diketahui sama thalabah itu, beliau itu sebelum meninggal dunia, waktu itu lagi asik perang di Hadramut itu. Nah, pada waktu perang itu banyak santri-santri yang pulang. Banyak yang pulang ketika perang tersebut, sebagian masih tinggal di sana. Intinya beliau mengumpulkan daripada santri-santri, kalau seandainya kalian duduk di sini aman. Kalau seandainya pulang, misalnya disuruh orang tua, silahkan pulang. Dan beliau setelah itu nggak lama safar juga, keluar daripada Hadramut juga. Ketika beliau keluar, maka ada kabar bahwasanya beliau ini mau berobat. Mau berobat kemana? Mau berobat awalnya ke Ordon dulu. Habis itu mau berobat ke kalau nggak salah waktu itu ke Perancis. Karena apa? Di Perancis itu sudah disiapkan organ-organ yang untuk mengganti daripada organ tubuh Habib Salim ini. Karena beliau pada waktu itu banyak penyakit Habib Salim ini, sudah di akhir umur beliau itu. Ada beliau tinggi darah, ada juga kencing manis dan lain sebagainya. Nah, di sana mereka sudah menyiapkan organ tubuh buat Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir ini. Akhirnya beliau sebelum keluar daripada Hadramut, sebelum keluar daripada daerah Yaman, beliau ke Oman dulu. Beliau ziarah ke Sahib Mirbat, yang mana di sana magam daripada Sahib Mirbat. Pada malam harinya, semua daripada keturunan Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri, mereka bermimpi bahwasanya Habib Abdullah Asy-Syatiri tidak mengizinkan kepada Habib Salim untuk berobat di Perancis. Kenapa? Kok nggak diizinkan? Kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, yang mana ini cerita langsung kita dengar dari Habib Alwi Syatiri dulu. Pas setelah meninggal Habib Salim, beliau kumpulkan thalabah, beliau cerita, kenapa kok nggak jadi berobat ke Perancis itu? Karena seluruh daripada keturunan Abdullah Syatiri dimimpiin sama Abdullah Syatiri. Bahwasanya apa kata beliau? Saya tidak ridho organ tubuh anak saya diganti dengan organ tubuh orang kafir. Saya tidak ridho organ tubuh daripada anak saya ini dipegang dan disentuh oleh orang-orang kafir. Karena kesian, dia dari awal balik, bahkan dari kecil kerjaannya ibadat, kerjaannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir umurnya dipegang sama orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang kafir. Maka kata beliau, aku tidak ridho. Karena imtithal dan mendengarkan daripada nasihat abah beliau, akhirnya beliau pun membatalkan operasi ke Perancis tersebut, dan akhirnya beliau berobat ke Ordon sampai beliau akhirnya berangkat ke Jeddah, dan akhirnya beliau meninggal dunia di Jeddah pada 17 Jumadil Akhir beliau meninggal, yang mana pada waktu itu mungkin umur beliau sekitar 89 tahun ya Ustaz Biandalah, sekitar 88 atau 89 tahun. Radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu wa ardhah. Luar biasa kalau kita lihat daripada manaqib para aulia, manaqib daripada salihin, bagaimana semuanya mereka gunakan untuk ibadah, untuk taat, untuk sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa sih? Di sini timbul pertanyaan akhirnya. Kenapa sih sebabnya? Mereka kalau kita lihat secara pandangan awam kita ini capek badannya ibadah ini. Mungkin sebagian daripada kita sudah mau mencoba, capek katanya, sakit pinggang, ini lain sebagainya, akhirnya malas lagi dan lain sebagainya. Karena mereka mendengar daripada ayat-ayat Al-Quran, karena mereka mendengar daripada ayat-ayat daripada ahadits nabawiyah, yang mana di sana disebutkan daripada sesuatu yang menggemarkan mereka untuk beribadat. Supaya apa? Awalnya mereka ini agar mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, percepatlah kalian, bersegeralah kalian untuk mendekati rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendekati daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan kita daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata sahabat tafsir Al-Baghawi, kata beliau, bil a'malis salihah, yang mana dengan amal salihah tersebut akhirnya diampuni daripada dosa kita. Balasannya apa? Balasannya itu adalah surga, yang mana surga tersebut arduha, lebarnya bagaikan langit 7 lapis ini dan bumi digabung. Ini kalau kita lihat di dalam ayat di sini arduha, lebarnya. Para ulama nanya, kok disebutkan arduha, lebarnya? Kenapa? Kata para ulama, antara panjang sama lebar biasanya mana yang lebih banyak masafahnya?
Diameternya yang lebih banyak yang mana? Diameter panjang itu pastinya lebih banyak daripada ard. Ini kelebarannya bagaikan langit dan bumi digabung semua. Adapun panjangnya fala ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sifat daripada minum sematlah. Bagaimana sifat daripada surga ini? Seperti yang kita terangkan kemarin di majelis kemarin, apa? Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kita contohkan kemarin ya. Yaitu adalah apa? Kita contohkan bagaikan orang yang hidup di zaman 2002 melihat Escudo harap benar. Sekali wahini melihat Fortuner, melihat Pajero Sport, kada apa-apa lalu Escudo tadi. Nah, itulah orang-orang yang kaya di dunia ini, orang yang banyak daripada harta dan dunia dan lain sebagainya, ketika masuk surga, kebanyakan daripada harta mereka itu kalau dibandingkan dengan nikmat yang pernah yang telah disiapkan oleh Allah SWT di surga, itu enggak ada apa-apanya. Bagaikan orang yang hidup di tahun 2002 ini dikasih Escudo. Ya Allah, ini karena aku ketujuhi bahari, kada apa-apa lalu artinya. Dan artinya apa? Dia punya Pajero, dia punya ini, punya Alphard lain sebagainya. Ketika masuk surga, ternyata Pajero dan lain sebagainya itu tidak apa-apa dengan nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada para hamba-hambanya. Dan coba kita lihat ya, ta'ammal di sini ayat. Kata para ulama, apa sih nikmat terbesar di surga ini? Ini kan luar biasa ini. Sifat surga ini mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Nikmat terbesar apa di antara itu semua? Nikmat terbesar yaitu adalah an-nadhar ila wajhillahil karim. Kita melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kaif wal hijab dan lain sebagainya pastinya. Terus apa? Dan murafaqatun nabi, dan kita satu khaymah, satu kenaungan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nikmat terbesar. Ini surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Kalau dibandingkan dengan nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada Nabi Muhammad SAW, satu kedudukan Nabi Muhammad SAW itu katanya nikmatnya hambar semua, nggak ada berasa apa-apa. Karena keinginan mereka kelak di akhir itu tadi, bisa memandang ila wajhillahil karim, bisa satu kedudukan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini di akhirat yang luar biasa. Bagaimana dengan dunia ini? Bagaikan Escudo lawan Fortuner tadi. Ini nikmatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Surga yang luar biasa kenikmatannya, yaitulah yang paling nikmat memandang ila wajhillahil karim. Dan satu kedudukan Muhammad SAW. Apakan lagi di dunia ini? Berarti apa? Kalau mau tahu nikmat yang terbesar di dunia ini, yaitulah apa? Yaitu adalah kita beribadah, imtithal li amrillah subhanahu wa ta'ala, dan ma'rifatullah, dan bisa menyenangkan daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nikmat terbesar itu yaitu adalah apa? Ketika kita beribadat. Makanya disebutkan tentang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalian beribadahlah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita. Yang mana di situ kita istihdar akhirnya. Kita beribadat dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang paling nikmat kelak di surga. Ketika mereka beribadat, mereka istihdar daripada Nabi Muhammad SAW, berselawat, mereka ingat dari Nabi Muhammad SAW, yang mana ini adalah kenikmatan yang paling nikmat di surga. Oleh karena itulah sifat awliya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa yang bikin mereka takut? Apa yang bikin mereka sedih? Kalau mereka masih bisa beribadat, mereka masih bisa salawat, mereka masih bisa dilihat sama Allah SWT, dipandang Allah SWT dengan pandangan yang ridho, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW dengan pandangan yang penuh keridhaan. Kalau seandainya orang sudah mendapatkan itu, maka luar biasa, orang tersebut menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan dia mendapatkan daripada nikmat maupun di dunia maupun di dalam akhirat. Semoga kita semua dengan perkumpulan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala himmah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semoga ketika beribadah kita bisa istihdar daripada makna tersebut. Ya itulah apa? Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, dan amal kita ini disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan amalan tersebut diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW.
pastinya. Supaya apa? Paling tidak kalau kita tidak bisa ngumpul di dunia ini, di akhirat kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi. Inilah pengharapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala yuhaqqiq amalana. Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada apapun permintaan kita, memberikan daripada apapun yang kita minta, memberikan daripada apapun pengharapan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada kenikmatan yang luar biasa, yang mana itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akhirnya itu menumbuhkan daripada suatu faedah, yaitu adalah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bisa dekat dengan para syuhada wassalihin dan para aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa satu khaimah dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa memandang kepada wajhillahil karim fil akhirah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa anhum alaih, waffiqna lil khairi wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa anhum alaih, waffiqna lil khairi wa anna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa anhum alaih, waffiqna lil khairi wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta, waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ij'alna minal muqarrabin, waj'alna minas siddiqin, waj'alna min awliya'illahis salihin, wa barik lana fi awladina, wa barik lana fi jami'i man ta'allaq bina fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma qdhif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha.